Hi guys, welcome back to paragraph development writing. So, kali ini kita akan bertemu dengan descriptive text, salah satu teks yang basic yang wajib kalian ketahui ya. Descriptive text is text which says what a person or thing is like. Secara umum, sederhana, teks deskripsi adalah teks yang menceritakan, menggambarkan secara detail tentang person, orang atau benda. Ya. Tujuannya adalah to describe and reveal a particular person's place or thing. Jadi tujuannya sama dengan definisinya, hanya 3 ini: person, place, or thing. Kata kuncinya ada pada describe. Jadi teks yang mendeskripsikan, reveal, menampilkan a particular person, place, or thing. Seseorang, tempat atau hal secara detail. Particular itu detail ya. Jadi khasnya itu 3 itu ya, purpose-nya. Jadi sebagai soft reminder, penjelasan hari ini memberi kalian framework untuk menulis sebagai penulis ya. Jadi selain informasi teori bahwa descriptive text itu harus ada ini itu, yari ada bla bla bla, tapi yang penting itu kalian gunakan pas menulis. Ketika menulis, pastikan teori yang ada itu terlaksana. Oh, descriptive text itu harus ada ini itu, tujuannya tercapai ini. Jadi ketika kalian menulis, kalian tahu sudah ada belum elemen itu di tulisannya gitu ya. So we're gonna continue to the next slide. Language features-nya. Jadi ketatabahasaannya, isinya selalu ada 4 ini yang khas dari descriptive text. Yang pertama, specific participant has certain object is not common and unique only one. Jadi kalau kalian menulis descriptive text, partisipannya, objeknya yang ditulis itu pasti, baik itu place, person atau things, itu selalu unik dan hanya satu. Makanya nanti bisa detail, misalnya Bandengan Beach. Tahu Bandengan Beach? Itu adalah pantai, ya pastilah di Jepara ya. Saya tidak dari Jepara tapi pernah ke sana. My house is only one, not your house, not everybody house. Jadi nanti isi penggambarannya pasti detail, spesifik, particular, dan balik lagi tidak akan umum, pasti detail. Borobudur Temple, only one Borobudur Temple in this world ya. All around the globe, only one. So when you write about this in descriptive text, you go down with details for one specific object ya, yaitu Borobudur Temple. Sehingga nanti satu lagi, Uncle Jim, karena Uncle Jim itu satu aja ya. Uncle Jim itu temannya Uncle John ya. Mungkin di nomor 1 ini pertanyaannya adalah apakah kemudian semua objek, bagaimana kalau spesifik partisipan atau topik atau objek yang kita bahas belum kita tahu. Misalnya mau nulis nih descriptive text tentang Borobudur Temple, gimana dong? Ya nggak bisa ngarang. Ini bukan imajinasi atau fantasi. Maka kemudian ya Google dong yang bahasa Indonesia saja biar nggak terlalu terintimidasi. Googling, cari lihat di YouTube, lalu ditulis. Karena kalian harus menulis fisikalnya dan juga mentalnya, bahwa Borobudur itu berapa stupanya dan seterusnya, letaknya di mana, positornya bagaimana, kan nggak bisa ngarang. Kalau Uncle Jim, kalau Jim itu uncle kalian ya nggak perlu nanya Google dong. Bandengan Beach, kalau belum pernah ke sana ya buka Google, lihat vlog tentang Bandengan Beach, lihat Google dan seterusnya, sehingga kalian bisa menulis. Jadi nanti ada second and third party ya, karena memang specific participants. Kalau kurang spesifik ya kurang deskriptif namanya. Ya mungkin tetap tergolong spesifik, tergolong descriptive text, tapi tidak masuk ke dalam descriptive text yang lengkap. Use of adjective, selalu pakai adjektif untuk menjelaskan spesifik partisipannya. Kalau kita ngomongin tentang Uncle Jim,
atau bandengan atau apapun, atau people atau place atau things, selalu ada dua hal. Ingat teman-teman, kalau nulis descriptive text selalu menggambarkan minimal dua sisi dari sesuatu, dua kualitas. Yang pertama physical, misalnya Uncle Jim ya, how does he look like, how tall is he, umurnya berapa, bagaimana rambutnya ya. Maka perlu sisi yang kedua selain sisi physical adalah sisi non physical, yaitu emotional atau perception. Kalau kita bahas for example, kalau contohnya for instance kita punya Uncle Jim tadi. Uncle Jim is 65 years old misalnya, itu kan physical. He is quite fairly short man, ya, itu kan physical. Tingginya bagaimana, rambutnya, he has got a curly black hair misalnya, itu kan physical. Tapi kemudian kalau kita sisi ke mental, persepsi, ada hal-hal yang adjektif, misalnya he is a friendly person, gitu kan, itu adjektif. Kalau bandengan B tadi kita bisa sebut jaraknya, letaknya, located, dan seterusnya. Tapi kita juga bisa it's a famous place in Jepara, it's a beautiful beach, gitu ya. A handsome, good looking man, a lovely, beautiful. Jadi sisi yang non physical itu yang nanti maka kalian butuh cara, yaitu pakai adjektif biar paragrafnya berkembang. Kalau kalian hanya pakai satu sisi saja kualitasnya nulis, misalnya mendeskripsikan my house, nanti level deskriptif teksnya tidak akan sebagus kalau ada dua sisi ini. Misalnya my house, it's a big house, the color is red, it's located in suburb, or I don't know, in a remote place, in a village. Itu kan hal-hal yang fisikal. It has 5 windows, 2 doors, no toilets, for example. Nah, itu fisikal. Tapi kalau itu tadi fisikalnya ya. Kalau di sisi yang lain kualitasnya perception atau mentalnya, kita pakai adjektif. Misalnya is a very happy place to live in. The environment is nice, safe, gitu misalnya. Sehingga kemudian adjektif itu memberi kita ekstra penjelasan yang lain. Contoh yang lain, kalau kita punya Uncle Jim tadi sudah ya, Uncle Jim sudah saya bahas ya. Fisiknya kita bahas. Nah, tapi perangainya, sifatnya, kesukaannya kita bahas dengan adjektif, itu akan bagus, lebih banyak deskripsinya, lebih detail, sehingga ujung-ujungnya nanti akan lebih bagus isinya dari teksnya. Next, the use of simple present tense, karena yang kita deskripsikan adalah fakta, sesuatu hal yang bukan imajiner, bukan fiktif. Kita menggambarkan bandengan beach memang ada, tidak mitos. Ada di Jepara, my house physically exists, Borobudur Temple ada, Uncle Jim still alive, ada seterusnya. Atau memang pernah ada, kalau Uncle Jimnya udah nggak ada. Tapi itu semuanya fakta, jadi kita simple present tense secara umum. Sepertinya tak perlu, sudah jelas ya, sudah perlu dijelaskan lebih lanjut kalau itu ya. Action verb ini kalau kita penting lagi menggunakan verb sehingga yang action, sehingga deskripsian kita lebih detail lagi. Misalnya Uncle Jim likes eating or likes cooking, run, sleep, walk, hot, etc. Gitu ya. Nah, kesimpulannya, there are many definitions. Sangat banyak definisi tentang deskriptif teks tadi, tapi saya coba ambil satu kutipan dari Kane tahun 2000 definisi yang lumayan sederhana, crunchy, kriuk untuk dipahami ya.
Description is about sensory experience, how something looks, sounds, and tastes. Jadi sebenarnya teks deskripsi simple, itu adalah fokus bagaimana memberikan pengalaman sensori. Sensori itu indera ya kita, 5 indera kita. Something looks, bagaimana sesuatu itu tampaknya, dengarannya, suaranya bagaimana, rasanya bagaimana, ya. Sehingga mudahnya kalau untuk ngecek teks kalian itu deskriptifnya levelnya bagus apa enggak, ya kita cek. Kalau kita cerita tentang Uncle Jim, maka yang saya membaca teks Anda itu bisa tahu bagaimana wajah, kira-kira perawakan atau wujud sifat dari Uncle Jim ketika baca. Oh, dia orangnya periang, suka menabung, ya, bolos kuliah dan seterusnya. Jadi indikator yang gampang dan mudah untuk mengecek tulisan deskriptif itu udah asik belum ketika teks deskriptif itu bisa menggambarkan visual yang tampak dan kelihatan, maka itu bagus ya. Oke. Nah, mostly it's about visual experience, but description is also deals with other kind of perception. Jadi secara umum memang tulisan teks yang deskriptif adalah yang membangkitkan pengalaman visual, walaupun tidak selamanya secara visual. Itu maksudnya kalau kita teks jadi muncul, ketika kita baca muncul penggambaran dari hal yang diceritakan. Contohnya kalau kita menceritakan teks dengan menggunakan teks deskriptif tentang timlo misalnya, timlo itu masakan khas Solo. Ada yang pernah makan? Saya sudah lupa terakhir kapan makan maksudnya. So, maka ketika saya membaca teksnya saking detailnya, saya itu bisa membayangkan, oh ini mirip bakso tapi ada sotonya, kuahnya bening tapi ada tulisan kondimennya yang berbeda. Begitu ya kira-kira. Wah, bahkan saya bisa membayangkan rasanya. Jadi itu indikator gampangnya ya. Tapi ada juga perception, karena penggambaran detail Anda tentang sesuatu, thing, place, or people, person, itu tergantung persepsi Anda. Contoh banget nih. Kalian kalau menggambarkan dog, dog, dogs barking like that ya. Kau kenal kan? Kalau dog lover, pencinta anjing, mereka akan mempunyai penggambaran deskripsi yang positif dari dog ya kan, sehingga yang baca tulisannya itu, wah, dog a cute animal. Tapi pada sisi yang lain, kalau ada yang berpersepsi dog haters, dia akan memberikan deskripsi teknis detail tentang negatif dari dog, sehingga yang membaca akan muncul pesan persepsi yang negatif tentang dog gitu ya, kira-kira gitu contohnya. Nah, kita langsung what's up with this cat ya. Describe your boarding house, berarti teks ini harus menceritakan detail tentang apa? Your boarding house. I never been to your boarding house. Saya nggak pernah ke kos kalian, tetapi teks kalian tuh bagus kalau saya baca teksnya, saya bisa paham, bisa membayangkan dan muncul di depan muka saya, kos kalian tuh berantakan, pintunya 2, nggak ada jendelanya, toiletnya di luar, kamarnya di dalam, ya iyalah, misalnya begitu ya. Nah, sehingga yang disebut teks deskriptif ya. Nah, apa nih kucing? So, describe your campus. Ini yang kedua. Kalau yang pertama describe your boarding house, ini things ya, tempat. Yang kedua ini masih campus sama. Dan ingat, selalu ada 2 sisi yang harus kalian pakai biar explore-nya banyak, paragrafnya tidak mandek pendek. Yang pertama physical. Kalau kampus itu ya kalian hitung gedungnya di mana letaknya, ya kan, ada berapa kampus di UMS misalnya. Terus kemudian sisi lain adalah perspektif adjektifnya ditambah ya. It's a green, it's a beautiful, it's a challenging because there is a 6-story building, so every time you have a class in the 6th floor, in the 4th floor, you have to go upstairs and go downstairs like every day gitu ya kira-kira. Sehingga teks lagi-lagi saya
atau pembaca ngecek teks kalian tuh bagus, tulisanmu bagus kalau ketika waktu saya baca, pembaca baca, langsung muncul visual dari kampus yang sedang saya ceritakan detail. Kalau tadi place, sekarang things. Kadang-kadang hal-hal ini juga muncul. Ini salah satu template soal UTS. Describe your first reaction joining my online writing class. Gambarkan first reaction. Jadi first reaction. What is your first reaction joining my online writing class ya? Dan berarti fokus detail pada reaksi kalian pertama ketika harus ikut kelas kuliah saya writing. I never met the lectures but now I have to be online. Bahkan ada ya dari kalian yang belum sempat ketemu saya, sudah kan lockdown ya, akhirnya online. Ceritakan detail ya. So you can say something like, it was overwhelming feeling, I don't know how to feel, was it happy or not, but it was not easy because I have to prepare a lot of things like credit for my internet connection dan seterusnya, sehingga kalian fokus menceritakan first reaction kalian ya. Nah, teks kalian bagus kalau saya baca dan saya bisa membayangkan bagaimana senyum atau sedihnya alur kalian ketika pertama ikut kelas writing saya ya. Tugas melulu ya. Terus cek yang lain. Describe your first reaction knowing your campus is locked down for 2 weeks. Ini things ya, bukan place, bukan person. Gambarkan reaksi pertama Anda ketika kampus when campus announced all the student of Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta have to be studying from home and lockdown for 2 weeks. Dan bahkan sekarang nambah. Pertanyaannya, kalian harus mampu membuat deskripsi detail bagaimana reaksi pertama kalian. Apakah kalian teriak atau langsung berenang di lantai? I'm so happy I could die probably. Ya silakan pilih, jujur juga boleh, nggak jujur juga nggak apa-apa. Tapi intinya ketika saya membaca teks Anda, kita tahu detail apa reaksi kalian. At first I was so happy because it's gonna be like long weeks, but then I feel sad because it wasn't easy to be studying from home and knowing that I cannot travel and go mobile every day, hang out with my friends, meeting my beloved teachers, etc. Jadi gitu ya, kira-kira gitu. Selesai, thank you. Karena untuk persiapan UTS kalian tinggal mengotak-atik latihan yang pertama ya. Lalu nanti kalian bisa tahu kesulitannya apa membuat teks semacam ini. Kalian boleh tanya, posting di kolom komen, nanti saya berusaha jawab ya. Tidak akan jauh dari pola ini, insya Allah sama, soalnya cuma beda isinya saja. Pasti describe your apa dan seterusnya, pasti deskriptif ya. Maksud saya persiapannya gampang aja, kalian latihan menulis mengerjakan soal-soal yang ini, lalu kalian ganti sampai UTS ya. Ada beberapa hari, silakan berlatih, nanti terus sharing ya, kira-kira apa kesulitannya. Oke? Thank you guys. All the best. Bye bye.